Prabu Harjuna Sosrobau, Padepokan Arga Sekar. Sementara itu, para cantrik dan mentrik juga diajarkan berbagai ilmu. Ilmu pengetahuan tentang berbagai hal. Ilmu kasusastran, ilmu olah tani yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan tak ketinggalan tentang budi pekerti luhur. Mereka juga diajarkan olah kanuragan, namun tidak diberikan olah joyo kasantikan, ilmu kesaktian. Olah kanuragan diajarkannya hanyalah untuk membela diri. Maka di padepokan itu disebut ilmu bela diri. Sang Resi sangat melarang kemampuan olah kanuragan itu untuk berbuat keonaran, kerusuhan, apalagi untuk berbuat kejahatan. Jika sampai terjadi demikian, Sang Resi sendirilah yang akan memberi hukuman. Namun hal itu tidak pernah terjadi, karena mereka begitu hormat dan patuh kepada Sang Resi. Hampir semua penghuni padepokan itu berperilaku baik, rukun, saling tolong-menolong, saling menghargai, dan mengembangkan semangat gotong royong. Mungkin semua itu terjadi karena pengajaran budi pekerti luhur selalu menjadi sarapan setiap harinya. Pengajaran membaca dan menulis pun diajarkan di padepokan itu. Padepokan itu begitu disegani dan dihormati oleh para demang dan kawulo di sekitar Gunung Arga Sekar. Bahkan banyak para demang dan perangkat kademangan yang menimba ilmu di padepokan itu. Mereka rela menjadi bagian para cantrik dan mentrik. Segala ilmu yang ia dapatkan di tempat itu kemudian akan dikembangkan di kademangan masing-masing. Wilayah di sekitar Gunung Arga Sekar itu pun menjadi daerah yang aman. Tak pernah lagi terdengar ada maling, begal, kecu, rampok, bahkan copet dan ngutil pun tak pernah terjadi. Dahulu memang pernah ada yang kehilangan kerbau. Dan ketika Bambang Sukrosono mendengar hal itu, ia kemudian mendatangi kandang kerbau itu. Si empunya kandang heran ketika Sukrosono mencium-cium selarak kandang itu. Dan ia pun tak berani menegur, karena tahu siapa Bambang Sukrosono itu. Ia justru membatin bahwa Bambang Sukrosono memang kurang waras. Namun di sore harinya, penduduk kampung itu dihebohkan oleh kedatangan Bambang Sukrosono dengan 2 orang yang menggiring kerbau yang hilang tadi malam. Bambang Sukrosono memang telah berhasil meringkus 2 orang pencuri kerbau itu. Orang-orang pun tidak tahu bagaimana caranya Bambang Sukrosono menangkap kedua maling itu. "Kang, ini 2 orang malingnya. Dan ini kerbaumu," kata Bambang Sukrosono yang cedal dan sengong. "Oh, terima kasih, Den. Terima kasih tak terhingga," saut pemilik kerbau. "Ayo, minta ampun kepada penduduk kampung," pinta Bambang Sukrosono kepada kedua maling itu. Kedua pencuri itu pun hanya bisa menuruti permintaan Bambang Sukrosono, karena ia telah mengalami betapa dengan mudah Bambang Sukrosono
mengetahui keberadaannya dan meringkusnya, dan tak mungkin ia akan mampu melawannya. Pada suatu pagi, di pasar yang ramai, seorang ibu menangis karena kehilangan tas yang berisi uang yang cukup banyak, karena akan berbelanja untuk keperluan pernikahan anaknya. Banyak orang menyalahkan ibu itu karena kurang hati-hati. Namun yang tidak diduga, bagaimana ceritanya? Tahu-tahu Bambang Sukrosono telah meringkus seorang ibu muda dan mengembalikan tas beserta uangnya kepada ibu yang kehilangan itu. Tidak hanya 2-3 kali saja Bambang Sukrosono berbuat seperti itu. Peristiwa-peristiwa itu cepat tersebar ke seluruh pelosok kademangan-kademangan di sekitar Gunung Argo Sekar. Bahkan para perampok, begal, dan keju pun mendengarnya. Dan mereka juga mendengar tentang kesaktian dari Bambang Sukrosono. Sehingga mereka tidak berani berbuat kejahatan di sekitar Gunung Argo Sekar tersebut.